Volumenya agak pelan. Oke, kita takutnya gara-gara pakai. Oke, cek lagi. Apakah suara saya terdengar jelas? Sorry, sorry. Bentar, bentar. Jelas, Pak. Cek teman-teman, suaranya sudah lebih jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Baik, nanti kalau misalkan ada atau suaranya saat kita mulai pembelajaran sedikit ada kendala, terganggu, ngelag atau terlalu pelan, bisa langsung saja on mic atau di kolom komentar. Nah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semua. Yang pertama, puja dan puji bagi Allah, salam bagi Rasul yang saya cintai dan saya banggakan dan juga saya hormati teman-teman warga belajar paket C kesetaraan PKBM Al-Fatah yang pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam kelas tutorial. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Kita kemarin, sebelumnya mau tahu kabar teman-teman terlebih dahulu malam ini, bagaimana keadaan teman-teman semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan tekad, khususnya untuk terus bisa bergabung dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran di PKBM Al-Fatah. Oke, mungkin di sini saya izin memperkenalkan diri kembali ya, sedikit saja. Nama saya Ahmad Gilman Matin. Ya, teman-teman bisa panggil saya Gilman. Nah, ada di tampilan pun Ahmad Gilman Matin. Saya sekarang berkesempatan ngisi pembelajaran atau kita saling belajar bareng. Saya hanya membersamai dalam mata pelajaran sosiologi dengan materi interaksi sosial. Nah, dalam modul 3 yang berjudul Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Unit 2 dengan judul Indahnya Silaturahmi. Nah, tapi sebelum kita beranjak ke materi, kemarin kita sudah belajar bersama, sharing bareng, sharing pengalaman mengenai suatu hal, ya, mengenai suatu konsep. Ada yang masih ingat pertemuan kita kemarin? Kita belajar apa? Konsep individu dan konsep kelompok, Pak. Betul ya, Teh Yanti, Bu Yanti atau Kak Yanti, kita kemarin sudah belajar mengenai konsep individu dan juga konsep kelompok ya, yang mana kedua hal tersebut saling berkaitan dan kita dalam keseharian beririsan dengan kedua konsep tersebut dan menjalankan dua konsep tersebut. Nah, masih berkaitan dengan materi yang kemarin ya, kita sepakat bahwa kita ini bisa sebagai individu dan bisa sebagai kelompok. Individu ini saling berhubungan ya
saling bekerja sama, babarengan dina menjalani kehidupan, itu disebutnya sebagai interaksi sosial. Ya. Yang mana interaksi sosial ini itu merupakan salah satu faktor pembentuk yang nantinya si individu ini menjadi suatu kelompok sosial. Nah, kita beranjak ke slide berikutnya. Ya, macam. Ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat memahami hubungan individu dan hubungan antar kelompok di dalam masyarakat. Nah, kemudian ada materi pembelajaran. Kalau kemarin materi pembelajarannya terdiri dari dua ya. Sekarang ada beberapa materi. Nah, sebentar teman-teman. Sebentar teman-teman ada sedikit kendala. Materi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial, kemudian ada jenis-jenis interaksi sosial, ada syarat-syarat interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, kemudian faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, serta bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, jadi setidaknya di sini ada 6 materi yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, untuk di slide pertama, kita akan membahas mengenai pengertian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial dapat terjadi antara individu-individu, antara kelompok manusia, atau antara individu dengan kelompok. Nah, interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, teman-teman, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Nah, contohnya itu seperti apa? Salah satu contoh nyata ya yang sekarang kita sedang lakukan ini. Yang mana di sini saya sebagai tutor dan teman-teman sebagai warga belajar. Nah, ini termasuk interaksi sosial antara individu dan kelompok. Nah, di sini kita mempunyai hubungan timbal balik. Nah, seperti apa contohnya? Tadi saya di awal bertanya mengenai kabar teman-teman. Kemudian teman-teman merespon dengan memberikan jawaban bahwa keadaan teman-teman sedang baik-baik saja. Nah, itu merupakan suatu timbal balik dan merupakan suatu bentuk atau wujud dari aksi dan reaksi yang mana saya tadi bertanya dan teman-teman menjawab. Nah, ya, konsep interaksi sosial itu sebenarnya sesederhana itu. Nah, teman-teman. Jadi terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, kalau misalkan saya di sini memberikan aksi berupa pertanyaan dan teman-teman tidak ada yang menjawab,
itu bisa saja masih belum bisa disebut sebagai interaksi. Karena nggak ada reaksi atau respon dan tidak ada timbal baliknya dari teman-teman. Seperti itu. Jadi, saya kalau di sini bertanya pada teman-teman minta pendapat, kemudian teman-teman tidak memberikan tanggapan atau reaksi, maka di sini bukan sebagai interaksi sosial, tapi saya sedang berbicara sendiri, sedang monolog. Nah, seperti itu. Jadi, konsekuensinya apa? Diharapkan teman-teman karena proses pembelajaran itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial, maka nanti teman-teman juga bisa berpendapat atau menjawab. Kita saling share pengalaman, share pengetahuan sehingga kita menjadi suatu interaksi sosial. Seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada jenis-jenis interaksi sosial. Nah, interaksi sosial bisa terjadi dalam berbagai bentuk ya, seperti antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Kalau antar individu, contohnya misalkan seorang ibu sedang memarahi anaknya. Nah, contohnya misalkan di dia ya kaum ibu-ibu ya, misalkan anaknya, nauzubillah, misalkan bangor terus dicarekan atau dimarahi. Nah, terus si anaknya menjawab gitunya, malah gak nurut, malah nembalan we, malah banyak komentar. Nah, itu merupakan salah satu contoh interaksi sosial antara ibu dan anak. Nah, kemudian antar kelompok. Antar kelompok itu seperti apa? Berarti kelompok itu kan konsep yang kemarin, yaitu kumpulan antar individu ya yang saling berhubungan, saling berinteraksi. Contohnya misalkan dalam pertandingan voli atau futsal lah, gitu. Sekolah A bertemu dengan sekolah B melakukan pertandingan futsal. Nah, itu interaksi antar kelompok. Kemudian individu dengan kelompok, contohnya kita sekarang malam ini. Ya, di sini saya sebagai tutor, teman-teman sebagai warga belajar, itu saya sebagai individu dan teman-teman sebagai kelompok warga belajar. Nah, ya sangat mudah juga dipahami jenis-jenis interaksi sosial ini, teman-teman juga pasti sudah sangat paham. Lanjut. Di sini kemudian ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu memiliki syarat. Setidaknya di sini ada dua ya syaratnya, yaitu yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi sosial. Kontak sosial yaitu hubungan yang memungkinkan interaksi yang dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Nah, kontak sosial ini merupakan salah satu faktor utama ya terjadinya atau syarat utama terjadinya interaksi sosial. Contohnya misalkan di sini ada seorang teman ya berkunjung ke rumah temannya untuk mengajak bermain. Nah, kemudian mendatangi rumahnya, mengetuk pintunya, kemudian di situ si teman yang satunya yang disamper keluar dan kemudian terjadi komunikasi. Itu salah satu contoh kontak sosial. Atau misalkan melalui WhatsApp atau chatting ya, menanyakan kabar teman itu juga merupakan suatu bentuk kontak sosial ya, teman-teman. Jadi di sini kontak sosial pun ada dua yang terjadi secara langsung, primer dan juga tidak langsung, sekunder ataupun melalui perantara. Ya, kirim pesan WA, SMS, itu melalui surat, itu kontak sosial secara tidak langsung. Kemudian di sini ada komunikasi sosial. Nah, interaksi sosial, hubungan sosial ini tidak bisa terjadi kalau kita nggak ada komunikasi. Nah, komunikasi itu apa? Sesederhana proses penyampaian pesan ya dari si pengirim pada si penerima. Nah, dan ditanggapi oleh si penerima. Komunikasi juga terdiri dari dua, yaitu ada komunikasi verbal
Verbal itu apa? Yaitu lisan, ya, melalui bahasa. Dan nonverbal itu melalui bahasa isyarat, melalui bahasa tubuh, melalui ekspresi. Nah, contohnya pun sangat mudah ya. Contohnya misalkan nonverbal. Nah, teman-teman mungkin tahu simbol ini ya. Ini bukan apa? Hanya sekedar jari telunjuk dan tengah, tapi ini secara universal, simbol universal ini melambangkan juga peace atau perdamaian. Nah, ini merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal ya, gitu. Ketika mengacungkan dua jari ini ya, kalau yang sudah sama-sama paham pasti akan mengacungkan juga dua jari ini. Tandanya suatu perdamaian, enjoy kayak gitu. Kalau misalkan simbol tangan mengepal ya, mungkin bisa saja ngajak berantem, ngajak berkelahi, ataupun ini kalau dimaknai oleh teman-teman mahasiswa sebagai simbol perjuangan. Nah, itu merupakan bentuk komunikasi nonverbal melalui isyarat atau bahasa tubuh. Bisa juga ekspresi ya, melalui senyuman, itunya melalui tatapan mata, itu juga bisa. Itu teman-teman syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, lalu kemudian di sini berlanjut ada ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu yang pertama adanya komunikasi. Nah, jadi ciri-ciri interaksi sosial teh, hubungan sosial teh adanya komunikasi. Ya, tadi komunikasi itu terdiri dari komunikasi verbal dan nonverbal. Kemudian pelaku minimal dua orang. Kalau misalkan hanya terdiri dari satu orang, itu belum bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Karena apa? Tidak adanya reaksi, tidak adanya tanggapan, tidak adanya timbal balik. Nah, sehingga bukan suatu ciri-ciri interaksi sosial. Bila mana seorang berbicara hanya sendiri, ya, melakukan suatu pekerjaan hanya sendiri, ya, itu bukan ciri-ciri interaksi sosial. Selanjutnya di sini adanya timbal balik. Nah, timbal balik ini tadi konsep yang di awal harus ada reaksi ataupun tanggapan dari pihak lainnya. Lalu kemudian adanya suatu tujuan. Nah, dalam melakukan hubungan atau interaksi bersama pihak lain, ya, di masyarakat, dalam keluarga, tentunya kita punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, contohnya kita menemui pedagang di pasar ya untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, tujuannya kita itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan makanan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, seperti itu teman-teman untuk ciri-ciri interaksi sosial. Tentunya pasti ini juga sudah sangat bisa dipahami. Selanjutnya, di sini ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, ada sugesti. Nah, sugesti ini ya secara sederhana dan teman-teman bisa baca juga di situ. Tapi secara sederhananya, sugesti ini dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalau di sini kita sedang sakit dan kita berobat ke dokter. Nah, biasanya dokter itu memberikan sugesti. Contohnya misalkan eh, dokter berkata bahwa
kalau kita bisa menjaga, lebih menjaga pola makan, pola tidur, maka kita akan punya kehidupan yang lebih sehat. Nah, itu merupakan salah satu bentuk sugesti, gitu. Atau misalkan dokter memberikan pernyataan, ya, memberikan pendapat kepada kita bahwa dengan obat yang sudah diberikan, yang sudah diresepkan itu, kita akan segera bisa sembuh dari penyakit yang sedang kita derita. Nah, itu merupakan suatu bentuk sugesti. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada imitasi. Nah, imitasi ini adalah proses meniru perilaku, ya. Kita juga mungkin sering mendengar ada barang imitasi, ya. Misalkan tas KW, ya, itu merupakan barang disebutnya barang imitasi atau barang tiruan. Nah, contohnya seperti apa misalkan dalam kehidupan sosial kita, ya contohnya ada seorang anak misalkan meniru ayahnya yang membuang sampah sembarangan contohnya. Itu jadi si anak itu meniru, ya, perilaku ayahnya yang membuang sampah sembarangan, misalkan membuang sampah di rumah itu dilemparnya ke sungai. Maka otomatis gitu, si anak pun nanti misalkan di sekolah habis jajan akan membuang sampah juga secara sembarangan. Nah, kemudian di sini ada identifikasi. Nah, ini hampir sama dengan imitasi, ya, akan tetapi ini tuh lebih mendalam. Imitasi itu misalkan contohnya eh, seorang mahasiswa misalkan mengidolakan tokoh nasional seperti Bung Karno. Jadi mahasiswa ini meniru dari mulai gaya bahasanya, sikapnya, cara berpakaiannya. Pokoknya benar-benar sampai mirip gitu. Nah, itu namanya identifikasi, ya. Kalau imitasi itu hanya beberapa hal saja, ya, yang ditiru itu dan bisa bersifat sementara. Kalau identifikasi itu secara menyeluruh dan mendalam seperti itu. Lalu di sini ada simpati. Nah, simpati adalah perasaan tertarik atau peduli terhadap orang lain yang mendorong seseorang untuk memahami dan merasakan keadaan atau emosi orang tersebut. Nah, ada nggak yang bisa memberikan contoh eh, dari teman-teman mengenai simpati? Ada yang bisa memberikan contoh atau berbagi pengalamannya pernah bersimpati terhadap suatu hal, terhadap suatu kejadian? Silakan, teman-teman. Ada yang bisa memberikan atau berbagi pengalamannya mengenai simpati? Pasti setiap dari kita memiliki suatu sikap atau perasaan simpati, ya. Di sini barangkali teman-teman pernah bersimpati terhadap suatu kejadian. Kayak korban banjir ya, Pak. Nah, gimana tuh korban banjir? Ya, korban banjirnya gimana? Kalau ada yang kebanjiran gitu, kita eh kayak apa ya, keliling nyari uang buat korban banjir. Oke, jadi mendengar berita misalnya ada kebanjiran di suatu daerah, jadi kita tergerak buat menggalang bantuan donasi gitu. Betul, Pak. Nah, kira-kira itu simpati atau empati? Empati deh kayaknya. Oke, jadi apa yang membedakan simpati dan empati dari tadi contoh kasus banjir misalkan? Ada yang mau berpendapat?
Ada yang mau berbagi? Share? Saya Pak, Oke, silakan. Siapa ini? Kak Ita, Mbak Ita, Ibu Ita. kalau simpati itu memahami secara batin kali ya. Tapi kalau empati, selain dia memahami secara batin, dia juga melakukan sebuah tindakan untuk membantu gitu. Oh, oke. Oke, oke, oke. Nah, berarti yang membedakan simpati dan empati ya dari beberapa tadi pendapat teman-teman, kalau simpati itu hanya perasaan ya. Misalkan ketika banjir, kita mendengar kabar di suatu daerah banjir, kita hanya sebatas merasakan sedih, ya, kemudian murung, galau karena melihat saudara-saudara kita kebanjiran, rumahnya kebanjiran, harta bendanya ke bawah arus gitu kan. Gitu. Dan itu simpati mah nggak sampai kita pada tindakan membantu. Nah, berarti kan, nah, baru kalau empati ya, ikut merasakan sedih, galau, murung, gitu ya, melihat saudara-saudara kita kebanjiran, tapi juga dengan diikuti dengan tindakannya. Contohnya misalkan tadi sudah disampaikan, seperti menggalang bantuan atau donasi. Nah, berarti gitu ya konsep simpati dan empati. Seperti itu, Kak Ita? Betul, Kak. Nah, betul. Berarti Kalau satu lagi, boleh nggak, Kak, ngasih contoh? ya. Kayak masalah geosinida di Palestina yang Oh, baru-baru ya, kemarin gitu betul, ya. betul. Itu kan menguras simpati banyak orang dan banyak negara ya, terutama Indonesia gitu. Tapi apa sih? Simpati itu kan akhirnya melahirkan beberapa orang untuk ngerasain betapa sedihnya anak-anak kecil ikut terluka, banyak kehilangan orang tuanya, sanak saudaranya. Terus empati dengan alhamdulillah beberapa banyak orang melakukan boikot pada barang-barang yang terafiliasi sama eh, pendukung Israel itu. Begitu. Nah, betul, contoh yang sangat luar biasa ya. Contoh yang sesuatu fenomena kejadian yang sedang hangat-hangatnya sekarang ya. Isu peristiwa genosida di Palestina ini banyak mengundang simpati warga dunia ya. Dan sampai berbuah empati yang mana sekarang di banyak negara ya termasuk di kita sedang ramai gencar boykot produk-produk yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan Israel ataupun Amerika. Betul, itu merupakan salah satu contoh ya simpati dan empati. Nah, terima kasih tadi teman-teman ya ada Kak Ita terus kemudian tadi ada siapa yang menyampaikan juga? Mohon maaf tadi. Ya, pokoknya tadi ada ya, ada satu lagi yang sudah menyampaikan. Terima kasih sudah berbagi, share. Selanjutnya sekarang ada motivasi. Nah, ya ini merupakan dorongan yang berasal dari dalam atau dari luar. Disebutnya motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan, hmm, kita ingin aktif berkontribusi atau berpartisipasi di lingkungan RT ya, karena ingin lebih akrab dengan tetangga. Nah, itu motivasinya berarti ingin lebih akrab dengan tetangga. Sehingga kita berusaha untuk lebih ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ke-RT-an. Nah, kemudian contoh-contohnya pun banyak, pasti teman-teman juga sangat sudah memahami hal ini. Oke, kita paham ya bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan selanjutnya di sini ya suka rada ngelang. Nah, di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, yang mana
bentuk interaksi sosial ini yang pertama ada proses asosiatif. Nah, proses asosiatif ini ya hubungan interaksi sosial yang mengarah pada persatuan ya, yang mengarah pada membangun suatu hubungan, mendamaikan gitu ya. Kemudian identik dengan kerukunan, guyub gitu ya. Kesejahteraan antar individu dengan individu yang lainnya gitu. Hubungan yang terjaga, tentram, itu proses asosiatif. Nah, yang mana proses asosiatif ini memiliki juga beberapa poin ya. Yang pertama itu ada kerjasama. Nah, kerjasama itu terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Nah, sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti apa? Contohnya sangat sederhana sekali ya, teman-teman. Misalnya dalam kerja kelompok gitu. Nah, semuanya memiliki kepentingan. Kepentingannya apa di situ? Yaitu untuk belajar, untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai yang terbaik gitu. Sehingga ya, tiap anggota atau warga belajar dalam kelompok belajar tersebut bekerja sama, saling membantu. Nah, itu merupakan suatu bentuk kerjasama. Selanjutnya ada akomodasi. Nah, akomodasi itu apa? Nah, secara sederhananya yaitu mencari jalan tengah ya, ketika ada suatu perbedaan ya atau pertentangan. Di sini pun ada guna mengurangi, mencegah atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Kemudian akomodasi pun sebenarnya masih dibagi juga dalam beberapa bentuk ya. Salah satu contohnya yaitu mediasi ya. Mediasi itu seperti apa? Mediasi itu ketika ada satu kelompok bertentangan dengan kelompok lainnya ya. Kemudian didamaikan, disatukan oleh pihak ketiga. Nah, misalnya ada pertentangan parasea misalkan dalam suatu kelompok masyarakat di suatu desa ya. Contohnya RT 1 misalkan memiliki konflik dengan RT 2 misalkan dalam pertandingan bola voli gitu. Jadi ngayakkeun turnamen tapi ujung-ujungnya teh ribut antar RT teh gitu. Nah, kemudian dipertemukanlah di forum apa namanya? Misalkan forum Rempuk RW. Nah, di situ Pak RW-nya menjadi pihak yang mendamaikan. Nah, itu salah satu bentuk mediasi atau proses asosiatif, bentuk akomodasi. Nah, kemudian ya, di sini ada proses asosiatif asimilasi. Nah, teman-teman kenal ini siapa? Kenapa? Haji Siapa? Roma Irama. Haji Roma Irama Betul, Bang Haji Roma Irama. Nah, Bang Haji Roma Irama itu terkenal sebagai apa, teman-teman? sebagai Raja Dangdut Sebagai Raja Dangdut. Nah, Kak Aira tuh dangdutnya siapa? Elvi Sukaesi. Betul, Elvi Sukaesi. Nah, di sini siapa yang rajin mendengarkan musik atau lagu dangdut? Ada atau bahkan yang menjadi penyanyi, penyanyi dangdut di sini? Soalnya saya pengen tanya nih, ya, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang suka dengerin dangdut. Kumaha si musik dangdut itu mimiti terbentukna gitu. Kenapa bisa ada lagu dangdut teh gitu? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, ini sependek pengetahuan saya ya, yang saya dengar gitu. Bahwa
dangdut itu merupakan perpaduan antara musik tradisional ya yang ada di Indonesia dengan musik atau lagu yang ada di India. Jadi digabungkan, jadi musik tradisional ya naik ke panggung, kemudian musik India, lagu India naik ke panggung, kemudian nyanyi bersama bareng dan terbentuklah musik dan lagu dangdut. Jadi dangdut teh gabungan antara lagu India dan juga lagu tradisional Indonesia. Gitu. Betul seperti itu teman-teman. Barangkali saya salah. Nah, itu sependek pengetahuan saya ya mengenai dangdut. Nah, tapi bukan itu yang menjadi konsen kita. Tetapi ada suatu prosesnya, ada suatu konsepnya, yaitu asimilasi dalam interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok dengan latar belakang budaya sosial atau etnis yang berbeda mulai beradaptasi dan menyatu dengan kelompok lain hingga perbedaan di antara mereka semakin berkurang. Nah, jadi orang India teh darongkap ka dieu, katimun jeung orang Sunda musik tradisional, angklung, calung, kendang, gamelan, gitunya. Mereka saling berinteraksi, saling ngobrol, komunikasi, kontak sosial gitu. Sehingga geus we hijikeun ya urang lagu teh cenah. Nu ti India jeung ti Sunda teh jadilah musik baru yaitu dangdut. Nah, seperti itu. Itu bentuk asimilasi. Nah, jadi menyatu jadi suatu kelompok yang memiliki identitas baru. Nah, kemudian di sini akulturasi. Nah, coba ini teman-teman, ini gambar bangunan apa? Masjid. Masjid, ya. Ada yang aneh nggak dari masjidnya? Mirip kuil ya, atau mirip apa? Nah, ya, mirip kuil. Kalau kuil itu tempat ibadah agama apa? Atau Ap- candi lah ya, candi ya. Ini bentuknya kayak kuil candi. Hindu ya. Hindu ya. Nah, aning masjid, cenah. Tapi kenapa ini teh bangunannya kok kayak candi orang Hindu? Jadi sebenarnya gimana ini teh? Ada yang mau berpendapat kenapa ini teh ongkoh masjid tapi siga candi? Tuh. Ongkoh candi tapi masjid. Jadi gimana nih? Ada yang mau berpendapat? Mungkin perpaduan kali ya, Pak. Perpaduan. Oke, ada yang berpendapat perpaduan. Ada lagi yang mau berpendapat atau tahu bahkan ceritanya misalkan? Oke ya, kita ngambil pendapat tadi perpaduan. Nah, betul. Di sini secara konsep masjid ini merupakan sedang menerapkan konsep akulturasi ya, yang mana percampuran antara dua budaya atau lebih yang saling bertemu. Nah, kalau asimilasi imah dua keadaan kondisi yang berbeda ya, bersatu kemudian menjadi suatu identitas baru. Kalau akulturasi imah pertemuan antara sesuatu yang berbeda ya ngahiji tapi tidak menghilangkan identitas lamanya gitu gitu jadi ini tuh masjid ya kemudian ada perpaduan corak Hindunya gitu karena pada zaman dahulu kan masyarakat Indonesia itu mayoritasnya agama Hindu kemudian datanglah penyebaran agama Islam ya salah satu strategi dakwah pada saat itu mengikuti kebudayaan yang ada di masyarakatnya. Nah, sehingga mungkin zaman dulu ya, para wali, ya para tokoh syiar agama itu mencoba ya membuat masjid akan tetapi dengan corak kesenian dari Hindu atau kebudayaan yang pada saat itu sedang dianut oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakatnya tuh nggak kaget kayak gitu. Itu ya konsep akulturasi. Tadi betul perpaduan.
kayak gitu, tanpa menghilangkan identitas aslinya. Paham ya teman-teman untuk proses asosiatif? Nah, kemudian di sini ada proses disosiatif. Nah, proses disosiatif mah merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada perpaseaan ya, pertengkaran, konflik. Nah, yaitu juga bersifat memisahkan, gitu ya, memicu konflik. Kalau tadi asosiatif menyatukan, ya, perdamaian. Kalau proses disosiatif itu proses pertentangan, perpaseaan. Yang pertama di sini ada persaingan atau kompetisi, yaitu. Nah, di sini itu persaingan atau kompetisi yaitu berebut sesuatu, ya, memperebutkan sesuatu, ya, seperti sumber daya, status sosial atau kekuasaan. Nah, di sini kompetisi atau persaingan ya, ada yang bersifatnya positif, ada yang juga bersifatnya negatif. Contohnya yang bersifat positif apa? Ya, gambar sudah mewakili ya, kompetisi lari. Nah, di sini ngudagna teh prestasi gitu, berebut piala, berebut prestasi. Nah, kemudian di sini ada yang negatifnya. Negatifnya contohnya seperti apa? Itunya terkadang nih kompetisi atau persaingan para elit politis gitu ya. Terkadang mereka tuh saling menjatuhkan ya, saling menjelek-jelekan, saling menebar hoax. Nah, kompetisi tapi negatif itu contohnya. Kemudian di sini selanjutnya ada kontravensi. Nah, kontravensi itu sesederhana nama, kita teh tidak setuju terhadap sesuatu hal, kita nggak suka kepada orang lain gitu, tapi tidak secara terang-terangan, ya gitu. Tapi kita tuh udah ngerasa ragu, ngerasa kesel, ngerasa marah kepada suatu hal atau seseorang, tapi tidak di secara terbuka, tidak secara terang-terangan. Atau misalkan juga bisa menghasut, memprovokasi, itu juga bisa, termasuk kontroversi. Tuh. Misalnya dalam suatu kelas, pemilihan ketua kelas misalkan. Kita nggak suka nih sama calonnya gitu. Nah terus kita menghasut teman-teman yang lain buat nggak milih karena kita apa orangnya dia kayak gini misalkan. Nah itu merupakan bentuk kontravensi, menghasut, memprovokator gitu ya. Melawan pertentangan secara tersembunyi. Kemudian ada konflik. Nah, kalau konflik mah ini pertentangan terbuka. Nah, jadi sudah terang-terangan gitu. Proses ya sosial dua pihak atau lebih berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan pihak lain dan membuatnya tidak berdaya. Nah, konflik pun secara bahasa ya berarti memukul. Jadi ini mah terang-terangan. Contohnya apa? Perkelahian, tawuran, baku hantam itu merupakan suatu konflik. Nah, itu teman-teman untuk proses disosiatif. Nah, untuk selanjutnya, maaf teman-teman, nah, ternyata selanjutnya materi sudah habis ya, teman-teman. Kita sudah bahas bersama-sama dari mulai tadi pengertian sampai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, untuk sekarang mungkin teman-teman kita refleksi aja, share aja ya pengalaman teman-teman. Di sini apakah ada yang menjadi suatu pimpinan atau ketua kelompok ya, ketua kelompok paguyuban, ketua kelompok RT, ada nggak di sini? Atau menjadi kepala keluarga?
Ada nggak teman-teman? Sebelum kita mengisi asesmen, ada nggak teman-teman yang jadi kepala keluarga atau jadi seorang kakak? Atau di sini teman-teman ada yang pernah mendamaikan suatu konflik? Bisa share pengalaman? Masih belum ada? Oke, gini aja deh, teman-teman. Kira-kira ya, kita ini kan sebagai pribadi, sebagai seseorang, sebagai individu, itu tiap harinya melakukan interaksi sosial. Kiranya interaksi sosial yang paling sering teman-teman lakukan itu interaksi sosial seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Sebelum kita beranjak ke asesmen, Ngobrol sama orang tua itu termasuk interaksi kan, Kak? nah, menurut teman-teman itu interaksi sosial apa bukan? Interaksi. Oke, interaksi sosial. Berarti ada yang mengatakan bahwa interaksi sosial yang sering dilakukannya yaitu ngobrol sama orang tua. Ada mungkin yang seringnya lebih sering sama teman atau lebih sering interaksi sosial dengan teman kerja. Nah, tadi deh yang seringnya interaksi sama orang tua. Nah, kenapa bisa seringnya berinteraksi sama orang tua? Karena jaraknya dekat, serumah, Oke. dan pasti setiap harinya ada komunikasi gitu. Pasti setiap harinya ada yang mau diobrolin. Oke, karena memang tinggal satu rumah ya, dan tiap hari pun ketemu. Nah, saya pun sama sebagai seorang anak ya, punya orang tua. Tapi untuk sekarang, untuk saat ini itu, interaksi sosial saya bersama orang tua itu mungkin ya kalau secara langsung itu paling ketemu hanya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Untuk via WhatsApp pun hanya paling seminggu ada cuma 1 kali atau 2 kali. Dan kalau saya pribadi, saya sekarang ini interaksi sosial yang paling sering dilakukan yaitu interaksi sosial bersama teman, ya, sesama mahasiswa. Nah, jadi teman-teman di sini tadi juga ada sudah berpendapat, intensitas interaksi sosial orang pun berbeda-beda ya. Ada yang seringnya bersama orang tua, ada yang seringnya bersama temannya, mungkin juga di sini ada yang seringnya bersama rekan kerjanya karena memang setiap hari harus kerja, kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa interaksi sosial yang kita lakukan pun berbeda-beda. Nah, di sini berarti interaksi sosial itu menjadi sesuatu hal yang selalu kita lakukan setiap hari, ya, teman-teman. Kita menyepakati itu. Pasti aja kita ada interaksi sosial. Nah, nah, seberapa penting sih itu interaksi sosial itu dalam kehidupan bermasyarakat? Ada yang mau berpendapat, teman-teman?
Sangat penting Nah, pentingnya itu kenapa? Menurut karena kita pribadi, sebagai manusia makhluk sosial. kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu seperti apa sih? Ada yang Yang memerlukan orang lain juga dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya, betul sekali. Makhluk sosial itu memerlukan orang lain, membutuhkan manusia lain ya untuk menjalani kehidupannya atau memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi tadi ada pendapat bahwa kenapa interaksi sosial itu untuk kehidupan masyarakat ya gitu. Karena ya masyarakat itu kan terdiri dari individu. Individu itu memiliki suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi dengan hidup sendiri. Harus berhubungan dengan orang lain. Sehingga, dan hubungan orang bersama orang lain itu melalui interaksi sosial. Nah, sehingga interaksi sosial itu menjadi sesuatu yang penting untuk menunjang kehidupan bermasyarakat. Nah, oke teman-teman, berarti di sesi refleksi ini ya, teman-teman sudah bisa berpendapat, membagikan, share pengetahuan wawasannya, dan itu juga sebagai bukti bahwa kita bersama-sama memahami konsep interaksi sosial. Terima kasih teman-teman ya. Mungkin tadi sesi pemaparan materi dari awal sampai akhir materi sudah selesai. Kemudian tadi refleksi juga kita sudah laksanakan itu. Nah, sekarang ada lagi satu tes ya, satu kegiatan lagi yang akan teman-teman laksanakan yaitu mengisi asesmen. Nah, asesmennya akan saya bagikan. Sebenarnya saya mau tutup dulu layar ya. Nah, oke. Saya akan bagikan asesmennya. Silakan teman-teman, sudah ada di kolom chat. Silakan teman-teman bisa akses linknya. Untuk mata pelajarannya sosiologi ya. Gimana teman-teman? Sudah bisa diakses link asesmennya? Sudah bisa. Oke, ya silakan sambil mengisi. Cuman 10 soal kok, gampang. Silakan ya teman-teman sambil mengisi.
Ya, saya sambil cek apakah sudah ada yang selesai. Nah, udah ada yang selesai. Oke, baru ada dua yang masuk. Silakan ya teman-teman diisi asesmennya. Gampang kok, cuma 10 nomor. Sambil saya terus pantau. Baru ada 4 yang masuk. Oke, di sini udah ada 11 yang masuk ya. Teman-teman jangan dulu keluar ya dari link Zoom. Sudah. Oke. Nah, tuh makasih yang udah bantu jawab. Gak salah lo baru lupa tahu. Tadi mah istirahatnya sepanjang. Oke, 16 yang masuk. Udah ada setengahnya yang masuk. Nah, yang udah teman-teman bisa mengisi daftar hadir pembelajaran malam hari ini. Ya, silahkan. Yang sudah mengisi soal bisa langsung mengisi daftar hadir.
Nah, saya kirimkan juga di grup ya untuk asesmennya. Oh, nah, kali yang tadi tinggalan ini. Untuk ringkasan materinya yang teman-teman pahami, silakan teman-teman tadi yang pembelajaran kemarin, pertemuan kemarin, pertemuan hari ini, itu ya. Oh, pertemuan hari ini kemarin ada beda lagi linknya ya. Pertemuan hari ini mengenai interaksi sosial ya. Teman-teman ringkas materinya apa yang teman-teman pahami gitu. Ini kan daftar hadir kan salah satunya adalah indikator buat ngetes gitu. Apa yang sudah kita pahami bersama gitu. Kalau saya kasih ringkasan materinya ya buat apa kita tadi pertemuan pembelajaran bareng gitu. Itu kan kita buat bisa sama-sama memahami. Silahkan teman-teman yang memahaminya bagaimana tadi setelah kita belajar bersama. Oke, nah karena sudah hampir seluruh warga belajar, teman-teman sudah mengisi asesmen, eh, kita akan segera akhiri pertemuan pembelajaran sosiologi mengenai interaksi sosial. Ya, oke, hampir sudah semua. Oke, sip. Baik, karena sudah semua mengisi asesmen ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa membawa manfaat khususnya untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar kita. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, kepada Bapak, Ibu, Teteh, Kakak, adik yang pada malam hari ini masih bisa menyempatkan waktunya, masih bisa menunjukkan semangatnya untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Dan juga saya secara pribadi meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf kalau kesannya saya masih terbilang menggurui, tapi niat saya secara pribadi adalah ingin share, berbagi bersama teman-teman mengenai pembelajaran sosiologi ataupun interaksi sosial. Sekian saja mungkin teman-teman apa yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. diisi link absensinya. Waalaikumsalam.
Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.